secara global bahwa Al-Quran itu merupakan, kata Nabi, syifa, dia obat, ya. Alaikum bisyifa'ain, hendaklah kalian pegang teguh nih dua obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan pelajaran-pelajaran yang kita akan bicarakan, saya mengajak buat diri saya juga kepada hadirin sekalian untuk kita memulai dalam setiap pengajian kita dengan pembacaan Sayyidul Istighfar, kemudian dilanjutkan dengan kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Sayyidul Istighfar sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, siapa yang membaca Sayyidul Istighfar, kalimatnya adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Nah, itu yang dinamakan dengan Sayyidul Istighfar. Dalam hadis sahih Nabi mengatakan, siapa yang membaca Sayyidul Istighfar pada waktu pagi hari 3 kali, kemudian qadarullah, seandainya Allah takdirkan dia meninggal antara waktu dari pagi sampai sore hari, di antara waktu itu dia meninggal dunia, maka kata Nabi, dakhalal jannah, dipastikan orang itu masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, tidaklah orang yang membaca Sayyidul Istighfar ketika pagi hari 3 kali, kemudian dia meninggal antara waktu itu, illa syahidal jannah, melainkan dia telah melihat tempatnya di syurga. Sebelum dia dimatikan, sebelum diangkat rohnya, Allah perlihatkan tempat dia di syurga. Ini di antara fadilah daripada Sayyidul Istighfar. Nah, mudah-mudahan harapan kita dengan hadis Nabi ini kita mendapatkan keutamaan tersebut. InsyaAllah kita masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kata Nabi, dan siapa yang membaca Sayyidul Istighfar pada waktu sore hari, terhitung dari habis asar terus sampai habis maghrib, seandainya yang belum dibaca juga sampai dia menjelang tidur, dia ingat dia belum baca Sayyidul Istighfar, kemudian seandainya Allah takdirkan dia meninggal antara waktu dari sore ataupun dari dia baca itu sampai pagi hari, maka tidaklah orang itu meninggal dunia melainkan masuk syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan dia telah melihat tempatnya di syurga. Kemudian kita lanjutkan Sayyidul Istighfar ini dengan kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ada 3 macam cara pembacaan di akhir kalimat wa bi Muhammadin. Ada yang paling singkat wa bi Muhammadin nabiyya. Ada lagi yang lebih bagus lagi, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ada lagi yang paling bagus, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Nah, maka siapa yang membaca kalimat raditu billah ini, kata Nabi juga di dalam hadis, man qala hina yusbihu wa yumsi, siapa yang ketika pagi hari
dan sore hari dia baca 3 kali kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, kana haqqan 'ala Allahi ay yurdiyahu, maka hak artinya wajib dipastikan Allah akan memberikan keridhaan kepadanya. Seandainya dia meninggal dunia, maka meninggalnya kita dalam keadaan radiyatan mardiyah. Nah, maka kita baca Sayyidul Istighfar ini, kemudian kita lanjutkan dengan kalimat raditu billahi rabba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi dhanbi wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan hal yang berkaitan dengan kemuliaan dan keistimewaan daripada Al-Qur'an dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Al-Qur'an ini merupakan kitab suci kita, kemudian pedoman dan petunjuk dalam kehidupan kita. Maka ada hak-hak yang kita berikan kepada Al-Quran, di antaranya dengan membacanya. Maka tidak pantas sebagai umat Nabi Muhammad yang diberikan mukjizat terbesar berupa Al-Quran, lalu dia tidak baca dalam kesehariannya. Maka menjadi koreksi juga buat kita, harus mengatur waktu supaya kita bisa melakukan membaca Al-Quran minimal sekali dalam sehari, baik itu pagi hari, siang, kapan saja waktu yang dia siapkan, bukan sempetin, bukan sesuatu yang enggak penting, tapi yang harus dia siapkan untuk waktunya membaca Al-Quran. Di dalam kitab Al-Itqan yang dikarang oleh Al-Imam Suyuti, beliau menyampaikan tentang khawasil Quran, kekhususan daripada Al-Quran, maknanya keistimewaan daripada Al-Quran, supaya kita tahu bahwa Al-Quran ini bukan sekedar dibaca, tetapi dia memiliki manfaat yang luar biasa. Ya. Dalam bab yang ke-75 dalam kitab Al-Itqan, An-Naw'ul Khamis wa Sab'un fi Khawasil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. أفرده بالتصنيف جماعة منهم التميمي وحجة الإسلام الغزالي ومن المتأخرين اليافعي، وغالب ما يذكر في ذلك كان مستنده تجارب الصالحين.
thumma altaqitu uyunan mimma dzakara salaf wassalihun. Yang pertama disampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhraja Ibnu Majah wa ghairuh. Hadis yang diriwayatkan dari perawi hadis yang bernama Al-Imam Ibnu Majah wa ghairuhu dan yang lain-lainnya. Hadis ini bersumber langsung dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Alaikum bisyifa'ain, al-asalu wal Qur'an. Hadis singkat tapi dalam dan luar biasa. Kata Nabi, alaikum bisyifa'ain, hendaklah kalian pegang bisyifa'ain, dengan dua obat ini. Hendaklah kalian pegang nih dua obat. Obat ini kalau dibilang obat berarti dia penyembuh dari apa? Dari penyakit, baik penyakit zahir juga penyakit batin. Al-Quran bukan menyembuhkan cuma penyakit batin, tapi juga penyakit zahir. Salah satunya di antaranya kata Nabi, man masaha, siapa yang merasakan ada satu penyakit dalam dirinya, kemudian dia usap dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah merupakan salah satu ayat daripada surah Al-Fatihah dari Ummul Quran. Illa bari'a, melainkan habis dia usap tuh sakit penyakitnya, dibaca Bismillahirrahmanirrahim, sembuh. Percaya gak? Percaya? Cobain antar ya. Insya Allah. Nah, ini yang bedakan keyakinan. Jadi kalau kita yakin, mantap, nggak pakai ragu-ragu lagi, insya Allah. Insya Allah. Kalau belum sembuh-sembuh juga, dokter. Ikhtiar namanya. Ya. Tapi secara global bahwa Al-Quran itu merupakan kata Nabi syifa, dia obat. Ya. Alaikum bisyifa'ain, hendaklah kalian pegang teguh nih dua obat. Berarti kalau ngapain-ngapain sakit, baca aja nih. Ya, obatin pakai ini nih, salah satu dari dua obat ini. Yang pertama al-asalu. Nah, ini hadis tentang keistimewaan madu. Saya nggak promosi madu apaan gitu ya, gitu. Karena belum ada yang masuk tukang madunya gitu. Ya. Al-asal, madu, ya. Madu apa aja, niatin, ini merupakan perintah Rasulullah SAW. Kalau yang masih bertanya dari mana dalilnya madu itu sebagai obat, ini hadis al-asal, ya. Karena Allah berikan kemuliaan lebah ya. Itu makhluknya Allah yang bisa memproses sehingga terjadilah al-asal, madu. Oh, madu manis, madu pahit, yang hitam silahkan dari mana aja. Maka ketika kita minum, niatin bahwa ini merupakan yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di madu lain lagi deh tuh, ya. Maka kalau di madu itu diambil dari kalimat padu katanya. Itu dari guru kita semua, Al-Walid almarhum Kiai Abdul Razak Haidir. Kenapa kok orang di madu ogah gitu? Rupanya bukan madu nih. Madu itu dari bahasa Indonesia dipadu, digabung. Ya, gabung berarti ada satu apa dua? Dua. Nah, ya. Bisa tiga. Wal Quran, obat yang kedua adalah Al-Quran. Nah, jadi kata Nabi, alaikum bisyifa'ain al-asal wal Quran. Hadis selanjutnya min hadithi Ali, hadis yang diriwayatkan langsung dari sahabat Nabi, yaitu Zaidina Ali bin Abi Thalib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairud dawa al-Quran.
Sebaik-baiknya itu diartikan paling baiknya obat. Khair bimaknal akhyar. Kita sering dengar kalimat hadis khairukum misalnya itu, atau khairud dawa. Khairun itu maknanya kalau diartikan kadang yang terbaik, tapi yang paling terbaik. Yang paling terbaiknya obat itu adalah Al-Quran. Hadis selanjutnya, qala kana yuqalu idza quri'a al-Qur'an 'inda al-marid wajada lidzalika khiffatan. Maka diriwayatkan banyak dari para sahabat dan para ulama as-salafus saleh ketika sedang sakit lalu dibacakan Al-Quran. Kita baca Al-Quran atau kita suruh anak kita ataupun siapa saudara kita, orang yang dekat dengan kita, dia baca Al-Quran, kita dengerin aja. Idza quri'a al-Quran 'inda al-marid wajada lidzalika khiffatan. Dan juga banyak daripada keistimewaan Al-Quran, diantaranya dia membersihkan rumah kita dari arwahus syurur, dari roh-roh jahat. Arwah, roh, syurur, jahat. Roh-roh jahat itu roh-roh ya dari jenis bangsa jin ataupun syaitan yang ada di rumah kita. Kalau kita mau ilangin, banyakin aja baca Al-Quran. Sehingga kata Nabi di dalam hadis sahih, innal baita alladhi tuqra'u fihi al-baqarah la yadkhuluhu syaitan. Sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Nah, ini fadilah surah Al-Baqarah. Rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah la yadkhuluhu syaitan. Maka rumah itu tidak akan dimasuki syaitan. Ini tinggal kita pakai sebenarnya. Rasulullah SAW sudah mengajarkan dan memberikan obat-obatnya, penyembuhnya, penyakit zahir, penyakit batin, menjaga rumah kita, keamanan rumah kita. Nah, maka kita baca itu daripada Al-Quranul Karim. Hadis selanjutnya kata Nabi, fi fatihatil kitab shifaa'un min kulli da'. Kata Nabi, Fatihatul Kitab. Apa Fatihatul Kitab? Surah yang disebut dengan surat Al-Fatihah. Namanya Fatihatul Kitab, pembuka kitab. Maka dia diletakkan di awal daripada urutan tertibnya surah. Fatihatul Kitab shifaa'un min kulli da'. Ini Fatihah. Makanya kadang ada, Ustaz tolong doain bacain Fatihah. Nah, kenapa Fatihah aja yang disebut? Kenapa enggak bacain Al-Baqarah? Ya kelamaan, ya. Baca sendiri dah di rumah. Al-Baqarah bebusah 3 juz lebih, ya. Al-Baqarah, makanya bacanya Fatihah. Nah, kenapa? Karena Fatihah secara khusus itu syifa'un min kulli da'. Ya, makanya singkatnya Fatihah itu. Tolong bacain Fatihah. Kenapa? Karena kata Nabi dalam surat Al-Fatihah obat dari setiap penyakit apa aja dah, wabah, Covid, ya, penyakit-penyakit apa saja. Nah, tujuan saya menyampaikan ini ada maksudnya bahwa insyaallah kita akan mengadakan khatmul Quran dalam setiap Senin terakhir. Senin terakhir kita akan khatmul Quran, mengkhatamkan Al-Quran secara bersama. Yang teknisnya nanti mulai hari ini ada contohnya tadi. Jus nih. Oh, ini dia. Kita akan bagikan bagi siapa yang berkeinginan membaca Al-Quran di rumahnya masing-masing dengan membawa bagian juz yang diambil, ya. Maka saya nggak kasih satu-satu, takutnya ada yang belum bisa baca Al-Quran. Nah, jadi ntar ambil, ya. Saya bikin banyak, hampir berapa totalnya? 240, berarti 8 kali hatam.
Kalau 240 orang, kadang kan sekali hatam berapa juz kita baca? 30. Nah, 30 kali 8, 3 kali 8, 240 orang ngambil, maka udah dapat alhamdulillah berapa kali hatam? 8 hatam. Nah, ini dari bikin cakep juga lumayan ya. Kaku dia ya. Khatam Al-Qur'an. Nah, tinggal ngambil ya. Ambil kesempatan. Mungkin ada yang kita nggak sempat baca Al-Qur'an setiap hari. Nah, dengan majelis ini ada manfaatnya, dia bisa membaca Al-Qur'an dan ikut berkhatam Al-Qur'an. Nanti akan saya bawakan tentang fadilah daripada khatmul Qur'an. Ini ya. Ini contohnya khatam Al-Qur'an. Ini bukan antrian rumah sakit, ini bukan. Ini jangan salah. Makanya ada judulnya di atas. Nah, kalau dilihat ini mau antrian siapa ini? Nah, ini khatam Qur'an, khatam Al-Qur'an juz 1. Jadi dia ingat yang dibaca juz 1. Jadi dibalikin gitu. Ya kalau bisa pengennya dibalikin gitu. Ya. Dia kalau udah selesai bawa, atau pas lagi khatam Qur'annya itu mentoknya maksimal, atau kapan aja ya, karena insya Allah akan kita bagikan dua minggu sebelumnya ya, 2 minggu berarti kalau dari sekarang kan 2 minggu. Sekarang Senin ke-3, karena Senin ada 4 ya. Sekarang Senin ke berapa? 2? Ke-3. Nggak bawa handphone, lihat. Besok 22. Terus bentar, satu lagi ya. Jadi besok. Ya, pokoknya 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi ini. Nah, dibaca. Baca dengan pelan-pelan, tartil. Ya, jangan ngetrek. Jangan ngebut. Makanya saya kasih waktu 2 minggu supaya baca mulai sekarang. Jangan sama juga bohong, dikasihnya 2 minggu, dibacanya sehari sebelumnya. Ngetrek jadinya. Panjang jadi pendek. Pendek dipanjangin. Nah, jangan. Itu yang jangan sampai kita membaca Al-Qur'an, kata Nabi, kam min qari'in wal Qur'anu yal'anu. Kam min qari'il Qur'an wal Qur'an yal'anu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an, nggak taunya nanti Al-Qur'an pada hari kiamat melaknat kita, mencaci kita. Coba pentingnya belajar tajwid Al-Qur'an ya. Yang belum bisa, ayo panggil gurunya masing-masing, berusaha belajar bisa membaca Al-Qur'an. Nah itu. Oh, ini ada yang lewat sambil Anda ya. Itu insyaallah. Saya ambil tentang fasal yang menjelaskan tentang khatmul Quran, dan juga nanti ada tartib atau urutan dalam pembacaan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fi darin amin. Faslun fi adabil khatmi wa ma yata'allaqu bihi. Fasal yang menjelaskan tentang adab orang ketika melaksanakan khatmul Quran. Di antaranya fi waqtih. Qad taqaddam anna al-khatma lil qari' wahda yustahabbu ay yakuna fi shalah. Memang paling bagus khatam Quran di dalam salat. Khatam Quran di dalam salat. Ya. Ini apalagi khusus bagi yang hafiz, nah itu. Dalam salat khatamnya. Urut dia dibaca dari dia bikin salat sunnah ya, dari juz pertama terus. Nah, dia nyicil misalnya setiap malam dia tahajud, baca 1 juz, setiap tahajud terus. Nah, itu yang paling bagus. Ya. Mungkin ini belum kelas kita kali ya. Ya. Wa annahu yustahabbu ay yakuna fi raq'atay sunnatal fajri. Yang paling bagus katanya khatmul Quran dilazimkan membacanya itu di 2 rakaat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Jadi setiap qobliyah subuh dia baca Al-Quran itu dari juz pertama. Ini kalau sholatnya mungkin ya bukan di sini ya. Karena qobliyahnya juga waktunya kita bisa sebentar, nggak lama kok qomat. Ini sekedar kita tahu yang pertama. Artinya kita tidak menghilangkan dari yang paling afdal orang menghatamkan Quran. Mungkin kita lagi di Mekah sono
Kan tuh lama tuh. Ya lama. Dari habis azannya sampai qomatnya lama tuh. Au rakaatai sunnatil maghrib, atau ba'diyah maghrib. Wa fi rakaatai sunnatil fajri afdal, dan paling bagus di antara dua salat sunnah itu adalah qabliyah subuh. Wa annahu yustahabbu ay yakhtima khatmah fi awalin nahar fi daurin wa yakhtimu khatmah ukhra fi awalil lail fi daurin akhar. Nah, ini dia. Wa amma man yakhtimu fi ghairi shalah, adapun orang yang mengkhatamkan Al-Qur'an di luar salat, nah seperti kita yang akan kita laksanakan berjamaah, wal jama'atul ladzina yakhtimuna mujtami'in, dan banyak berjamaah yang berkumpul untuk mengadakan khatam Al-Qur'an, maka dianjurkan sebaiknya mengadakan khatam Qur'annya di awal pagi. Jadi pagi nih, maka pas banget pengajian kita pagi, nanti kita khatam Qur'annya tuh pas pengajian kita. Atau au fi awalil lail, atau pada waktu awalnya malam, habis maghrib. Nah itu waktu yang paling bagus untuk mengkhatamkan, membaca khatmul Qur'an adalah pagi habis subuh atau habis maghrib. Kalau mau pagi ya habis subuh, kalau mau malam ya habis maghrib. Yang ketiga, yustahabbu hudhuru majlisi khatmil Qur'an istihbaban mutaakkidan. Disunnahkan, dianjurkan menghadiri majelis khatam Al-Qur'an. Ini, maka tadi saya ajak itu supaya kita bisa mendapatkan fadilah menghadiri majelis khatam Al-Qur'an. Kenapa? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara al-huyyadha bil khuruj yawm al-'id fayashhadna al-khaira wa da'watal muslimin. Contohnya katanya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang-orang yang haid, perempuan, ibu-ibu ya, yang haid untuk keluar juga pada hari raya Id. Kenapa? Supaya bisa mereka menyaksikan dan berbuat kebaikan dan ikut berdoa untuk umat Islam. Karena di dalam khatmul Quran itu nanti dianjurkan yang paling bagus doanya adalah doain buat saudara-saudara kita di antaranya. Ya, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, itu di antaranya. Hadis lagi yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu kana yaj'alu rajulan yuraqibu rajulan yaqra'ul Qur'an fa idza arada an yakhtim a'lama Ibnu Abbas fa yashhadu dzalik. Contohnya, banyak para sahabat Nabi begitu mementingkan majelis khatmul Qur'an. Orang mau khatamin Al-Qur'annya pas di akhir berarti kan. Sampai katanya ada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas punya satu orang yang ditugasin, yuraqibu rajulan. Ini orang ditugasin untuk memantau orang di kampung itu siapa yang baca Al-Quran. Yang baca Al-Quran itu diingetin dah, nih lagi baru juz 10 misalnya, laporin kepada Abdullah bin Abbas. Tujuannya apa? Fa idza arada ay yakhtim. Nah, kalau orang ini udah mau khatam, maka a'lama Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas dikasih tahu karena Abdullah bin Abbas akan hadir ikut bersama dalam khatam Qur'annya. Paham enggak Pak kira-kira? Sampai begitu tuh sahabat Nabi cari ke rumah-rumah orang yang baca Al-Quran. Kalau dia udah mau sampai akhir, mau khatam Al-Quran, kasih tahu saya, kata Abdullah bin Abbas. Kenapa? Saya akan hadir dalam majelisnya, karena dia akan menghatamkan Al-Quran. Karena khatam Al-Quran itu begitu luar biasa. Diriwayatkan lagi, ada sahabat Nabi yang lain,
Kana Anas bin Malik radhiyallahu an idza khatamal Qur'an jama'a ahlah wa da'a. Nah, ini pelajaran buat kita juga. Kalau seandainya kita dalam lingkup keluarga, kita baca, kita udah mau khatam nih, kita baca sendiri udah lama, sebulan, 2 bulan, 3 bulan khatam. Mau khatam kalau bisa jangan sendirian, panggil bininya, anaknya. Tuh. Nih, kenapa? Itu doanya mustajab, disebutin. Doa mustajab. Habis kita khatam Quran, lalu kita doa bersama, khususnya buat permasalahan hidup kita dalam keluarga. Nah, itu anjurannya, ya. Ini katanya sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik, idza khatamal Quran, apabila beliau akan mengkhatamkan Al-Quran, beliau kumpulin keluarganya, istri dan anak-anaknya, wada'a, dan beliau berdoa bersama. Kenapa? Nah ini ya. Qala arsala ilayya Mujahid wa Abadatum Abi Lubabah faqala inna arsalna ilayka lianna aradna an nakhtim wa du'a yustajabu 'inda khatmil Quran. Kata para sahabat, sesungguhnya doa ketika khatam Al-Quran yustajab. Mustajab, yang punya hajat. Siapa di antara kita yang punya keinginan? Pasti semua punya. Kalau nggak ada keinginan berarti udah nggak pengen hidup. Pasti punya kita. Apa aja, permasalahan keluarga, permasalahan rumah, urusan kerjaan, urusan bisnis. Nah ini khatam Quran, gitu, ya. Dalam hadis dikatakan innar rahmata tanzilu inda khatimatil Quran. Sesungguhnya rahmat Allah turun ketika sedang dikhatamkan Al-Quran. Hadis lagi, qala kanu yajtami'una 'inda khatmil Quran yaqulun tanzilur rahmah. Para sahabat atau para ulama as-salafus saleh senantiasa berkumpul ketika khatmul Quran. Lalu mereka berkata, tanzilur rahmah, telah turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kata Nabi, man qara'al Qur'an thumma da'a ammana ala du'aihi 4,000 malakin. Ini mustajabnya diantaranya, sebabnya kenapa katanya, kata Nabi, siapa yang membaca Al-Quran kemudian dia mengkhatamkan lalu dia berdoa, ammana, maka doanya diaminkan oleh 4.000 malaikat. Itu majelis khatmul Quran mahalnya di situ. Karena yang kita baca, yang kita khatamkan adalah firman Allah yang telah kita baca, ya, dari juz pertama sampai akhir, sampai kita mengkhatam Al-Quran. Jadi majelis khatmul Quran dihadiri oleh 4.000 malaikat dan ikut mengaminkan dari doa-doa kita. Jadi inilah tujuan kita mengadakan khatmul Quran, yaitu supaya menambah keberkahan dalam hidup kita. Selain kita menuntut ilmu, mendengarkan ilmu langsung, juga kita mengkhatamkan Al-Quran. Jadi bervariasi dalam ibadah-ibadah kita. InsyaAllah semuanya dapat kita lakukan, dan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada juga hal yang berkaitan dengan pembacaan Al-Quran, ya, karena ini berhubungan dengan Al-Quran, maka saya bawa juga print-printan daripada kitab, beberapa kitab tentang cara membaca Al-Quran dalam sholat, yang mana masih banyak ditemukan kekeliruan, khususnya dalam tartib atau urutan surat. Rakaat pertama bacanya kuliah, ya kan? Rakaat kedua kan semestinya kulhu, karena urutannya kuliah duluan, baru setelahnya, meskipun kagak nempel banget urutannya kan, nggak langsung, tapi yang penting dari segi urutannya dia memang kulhu ini setelahnya kuliah. Ada orang yang baca misalnya apa itu? Misalnya alam nasyrah, rakaat pertama alam nasyrah,
Rakaat kedua wadduha. Itu yang mukhalif, yang kurang afdol dan kurang bagus. Sah tetap ya, tapi itu kurang afdol. Maka di sini dikatakan faslun fi tartibil qiraah. Fasal yang menjelaskan tentang urutan ya, membaca Al-Qur'an. Baik di luar sholat, apalagi di dalam sholat ya. Artinya kalau di luar sholat sama itu, baca Al-Quran kebalik, dari An-Nas mundur. Ini baca ya Pak, beda sama pendidikan anak-anak. Itu sampai ulama nih dalam kitab Al-Itqan nyebutin, ammas sibyan katanya, adapun anak-anak kecil dalam pendidikan mereka kadang ngapalin juz amma dulu kan. Nah, nggak apa-apa itu. Kenapa? Itu yang lebih mudah untuk dihafal untuk tingkatan mereka. Buat anak-anak. Tapi kalau orang dewasa ngapal Quran ya dari awal. Gitu. Paham tuh ya? Beda. Jadi kalau ada yang bertanya, itu anak-anak kecil gimana? Itu dibedakan. Karena mereka juga untuk mengenalkan Al-Quran, membiasakan dengan Al-Quran, juga untuk memudahkan mereka menghafal dari surah-surah mufassal atau surah-surah pendek. Nah, adapun membaca yang sebenarnya harus sesuai dengan tartib urutan Al-Quran, itu dia di dalam mushaf. Surah pertama berarti apa? Al-Fatihah. Lalu setelahnya Al-Baqarah dan seterusnya itu. Di sini al-ikhtiyar ay yaqra ala tartibil mushaf. Yang menjadi pilihan yang bagus itu membaca Al-Quran sesuai dengan tartib urutan mushaf. Jadi paham ya urutan mushaf ya? Itu udah yang kita baca itu Al-Quran. Jadi yang paling pertama dari Al-Fatihah urut itu. Fayaqra'ul Fatihah. Maka kalau baca Al-Quran yang pertama dia baca apa? Al-Fatihah. Thumma Al-Baqarah. Kemudian surah Al-Baqarah. Thumma Ali Imran. Kemudian surah Ali Imran. Thumma ba'daha ala tertib dan seterusnya. Sawa'un qara'a fis shalah au fi ghairiha. Tuh. Baik dia baca di dalam sholat ataupun di luar sholat. Jadi tetap harus bagusnya, afdolnya sesuai dengan urutan mushaf. Apa mushaf tuh? Urutan yang ada di dalam lembaran Al-Quran. Nah, tadi itu contohnya. Khususnya lagi di dalam sholat. Nah ini surah-surah pendek. Baca misalnya apa itu? Li'ila fi Quraisy. Rakaat pertama. Rakaat kedua Alam Nashrah. Nah itu salah. Ya, harusnya turun habis li'ila apaan? Ara'aita atau inna. Pokoknya setelahnya urutan di bawahnya. Ini yang banyak harus kita pahami juga, khususnya bagi imam. Tapi bukan imam doang, semua kita, karena kita semua sholat. Jadi bukan buat imam doang, semua. Kalau kita baca dalam sholat sunnah kita, tahajud kita, ya ataupun sholat-sholat sunnah yang lain, nah itu urutan yang afdol dan paling bagusnya. Memang lebih khusus lagi imam, karena dia akan didengarkan oleh orang dan orang bisa menilai. Nah itu. Hatta qala ba'du ashabina idza qara'a fi raq'atil ula surah Qul a'udzu birabbin nas. Misalnya rakaat pertamanya Qul a'udzu birabbin nas. Mana itu? Gimana itu? Apa ulang lagi An-Nas? Nah, dijawab di sini, Pak. Langsung hatam dong katanya. Seandainya dibaca surah ayat rakaat pertama An-Nas, yaqra fi tsaniyah ba'dal Fatihah minal Baqarah. Ya rakaat keduanya baca Al-Baqarah. Memang kagak kelar, mungkin beberapa ayat. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil, minimal 5 ayat itu di awal. Sampai wa ulaika humul muflihun. Nah, itu rakaat kedua. Jelas ya tuh ya? Insyaallah. Memang poin-poin yang penting dalam keseharian kita yang harus saya sampaikan dan buat koreksi saya juga semuanya
Karena memang kalau ngurutin pengajian kita, kadang nggak masuk, kadang babnya aja ketinggalan atau kelamaan. Nah, makanya mumpung kita masih hidup, masih bisa dengar, juga saya masih bisa nyampein. Takutnya saya belum sampein, udah keburu kagak ada. Ya Allah. Ya, tapi mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nih. Ya, nah ini yang berhubungan semua dengan Al-Qur'an. Nanti juga di dalam khatmul Quran itu mungkin ada, ya, akan saya sampaikan juga tentang fadilah daripada surah. Ada surah Al-Waqi'ah, ada surah Ad-Dukhan, ada surah Tabarak gitu. Orang baca surah Waqi'ah banyak salah paham. Kata Nabi memang, Iqra'u Al-Waqi'ah fa innahu suratul ghina. Kata Nabi, bacalah kalian surah Al-Waqi'ah. Kenapa? Karena dia adalah surah yang membawa kalian dalam kekayaan. Kaya bukan kaya luar doang, tapi kaya batin di dalamnya. Maka insya Allah akan kita sampaikan di sela ataupun dalam pertemuan khatmul Quran. Nah, jadi sebelum bubar, ya, sebelum kita tutup, nanti siapa ini yang, ya, yang bertugas? Ali, ya Ali, silakan. Tolong bantuannya. Itu. Ini udah berapa semua? Wah, nanti bantuin juga dah. Ya. Bagian aja. Oh, ya. Bagian yang mau ngambil, ya, yang mau ngambil. Jangan dikasihin, takutnya. Satu langsung udah dipegang. Mau 2 boleh silahkan, tapi ya minimal 1 dulu dah. Ya, itu. Kalau semuanya habis berarti itu 8 kali hatam, insya Allah. Jadi waktunya masih 2 minggu, 2 pekan. Ya. Saya belum kebagian, ya. Ntar dah. Ya. Belum ya? Belum. 2 Senin kan? 3 bener kan? 2 Senin. Hari Minggu 29 ya. Terus Minggu besok 2. Senin pas terakhir. Besok Selasa ada 1 ini. Iya 30 ya. 30 ya. Sudah dapat belum sini? Belum dapat depan. Sudah dapat, udah ada semua. Udah sebelum minggu mulai. Oh, yang mana itu? Oh, yang awal ya? Oh, Syifain. Yang tadi 2 obat. dia yang Iya, yang alaikum bisyifain. dia amin dia poin aja. Oh, iya. Ini ada 5. Yang 2 uang ibadahnya Udah? Belum? Sambil dimakan tuh, Pak. Ya. Snacknya, minumannya. Sampai di sini dari jamaah sekalian, ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Hadirin, ya. Udah? Ya. Speaker mana? Nyampe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kalimat terakhir dari Sayyidul Istighfar, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sampai disitulah Sayyidul Istighfar. Adapun kita mau tambahin setelahnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, boleh ya. Itu sifatnya tambahan dari kita. Adapun Sayyidul Istighfarnya tetap sampai la ilaha illa fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu kita mau tambahin, silahkan ya. Pertanyaan yang bagus juga. Mungkin banyak wirid-wirid zikir kita. Kenapa katanya la ilaha illa anta? Itu kata Nabi dalam hadis, siapa yang memasukkan dalam doanya kalimat atau doanya Nabi siapa itu? Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka syari'ul ijabah, doa yang di dalamnya ada la ilaha illa anta subhanaka kalau sendiri, inni kalau berjamaah, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin kalau berjamaah. Kalau sendiri, inni kuntu minadh dhalimin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. والحمد لله على كل حال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ntar ane butuhin ya. Ini juga. Kalau enggak, kalau ada tadi aneh printin aja dah, aneh printin yang tadi. Ini kan aneh nggak print tadi kan ada kitabnya. Aneh di laptop ada juga tuh. Oh ya. Udah semua, habis. 2 khatam lagi. Oh nggak habis. 6. Oh 6. Oh, karena kenapa emang? Karena kurang. Ngambil, lagi nggak apa-apa biarin. 6 berarti ya.